Welcome back. Kita akan bahas materi tentang kegiatan ekonomi. Langsung aja kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut. Seorang pedagang sayuran, ibu memasak di dapur, dan kakak belanja di warung. Ketiga gambar tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Ya, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebut sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita bahas yang pertama, yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Sedangkan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Untuk melakukan kegiatan produksi diperlukan faktor-faktor produksi, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Nah, yang termasuk ke dalam faktor produksi asli yaitu faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Sedangkan yang termasuk dalam faktor produksi turunan adalah faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya tanah sebagai sumber daya alam, sebagai lahan pertanian, lahan pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Kemudian hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Kemudian barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Contoh selanjutnya yaitu air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya dokter, guru, polisi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, penjahit, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan maupun pendidikan. Contohnya tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan, tukang rongsok, dan lain-lain. Selanjutnya faktor produksi modal. Modal tidak hanya berupa uang tetapi bisa juga berupa barang. Contohnya gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Faktor yang terakhir yaitu faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Oke, yang selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan orang atau lembaga yang melaksanakan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Ada beberapa tujuan distribusi, diantaranya yaitu yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Dan yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Terdapat tiga jenis distribusi. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya tukang gorengan, dia membuat gorengan kemudian menjual langsung kepada konsumen. Kemudian yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus.
Kemudian distribusi yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya pedagang koran eceran. Baik, yang selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Contoh barang yang berangsur-angsur yaitu buku pelajaran, sepeda, seragam, dan lain-lain. Sedangkan barang yang langsung habis misalnya makanan dan minuman. Sedangkan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Kemudian yang kedua, rumah tangga perusahaan. Dan yang ketiga, rumah tangga negara. Kita bahas yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Misalnya, satu keluarga yang hanya terdiri dari 3 orang, pasti jumlah konsumsinya lebih sedikit bukan dari jumlah keluarga yang memiliki anggota 6 orang. Berikutnya yaitu rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Nah, pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Jadi, dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan juga melakukan konsumsi, bukan? Yang terakhir yaitu rumah tangga negara. Sama seperti perusahaan, negara juga bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Misalnya, untuk memenuhi kekurangan bahan pangan bagi masyarakatnya, negara atau pemerintah mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Oke, itu tadi materi kita tentang kegiatan ekonomi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.